Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Zahratna. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehazah. Apa kabarnya antum semuanya? Semoga antum semua sehat dan dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan hari ini, saat ini kita akan masuk ke teks eksposisi KD 3.5 dan 3.6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mulailah pembelajaran dengan berdoa dan siapkan buku catatan dan alat tulis. Oke? Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu dan siapkan catatan dan alat tulisnya. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut nih, ada satu pantun yang ingin saya sampaikan ke antum. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, perginya ketika pagi hari. Semoga corona segera pergi, biar kita bisa berjumpa lagi. Nah, kita berdoa ya, semoga corona ini segera pergi dari dunia ini dan antum semua bisa ke sekolah lagi, bisa berjumpa ustadz dan ustazah tercinta antum. Oke? Lanjut. KD 3.5-nya mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan dibaca. KD 3.6 mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, itulah KD 3.5 dan 3.6 yang akan kita pelajari. Lanjut. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. Yang kedua, menelaah hubungan struktur, unsur, kebahasaan, dan aspek lisan dalam ketepatan teks eksposisi. Keempat, menyimpulkan isi. Yang kelima, menyajikan gagasan atau pendapat dalam bentuk teks eksposisi. Itulah tujuan pembelajaran kita saat ini. Lanjut, materinya yang pertama yaitu pengertian teks dan ciri teks eksposisi, unsur teks eksposisi. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks. Keempat, menelaah struktur dan kaidahnya serta menyajikan teks eksposisi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu pada antum. Pernahkah antum menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan memberikan bukti-bukti serta contoh-contoh sesuai dengan fakta yang terjadi? Nah, coba ingat. Pernahkah antum memberikan pendapat dengan berserta fakta atau contohnya? Nah, sini ada. Tidaklah engkau menceritakan sesuatu kepada suatu kaum sedang akal mereka tidak mampu menerimanya, melainkan cerita itu menimbulkan fitnah pada sebagian dari mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebaiknya ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu, pikirkan dulu apakah itu fakta atau hanya hoaks. Sebaiknya menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, sampaikanlah yang fakta. Kalau antum menyampaikan hoaks, nanti terjadinya fitnah. Oke. Apa sih pengertian dan ciri teks eksposisi? Di sini akan kita bahas pengertiannya, itu teks eksposisi berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan suatu hal. Nah, ciri-cirinya yang pertama objektif, yang kedua informatif, yang ketiga memuat fakta. Itulah pengertian dan cirinya. Lanjut unsurnya ada dua. Yang pertama gagasan, yang kedua dan fakta. Nah, ingat ya, unsurnya ada dua. Ya, pola pengembangan teks eksposisi itu pertama identifikasi, kedua perbandingan atau pertentangan, ketiga ilustrasi, yang keempat klasifikasi, kelima definisi, yang keenam analisis. Itulah pola pengembangan dari teks eksposisi. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyimpulkan isi teks eksposisi? Caranya ada dua. Yang pertama, baca dan dengarkan teks eksposisi dengan seksama. Kedua, catat isi pokok teks eksposisi tersebut. Itu cara menyimpulkannya. Selanjutnya, struktur dan kaidahnya apa aja, Za? Nah, ini strukturnya ya, Nak. Strukturnya ada tiga. Ada tesis, ada argumen, ada penegasan ulang. Nah, di tesis itu dia memuat isu atau permasalahan atau pandangan penulis. Itulah bagian dari tesis. Rangkaian argumen itu ada pendapat dan fakta, ada opini antum, ada fakta yang akan mendukung teks tersebut.
Yang ketiga, penegasan ulang, ada simpulan dan adanya rangkuman dari teks tersebut. Selanjutnya itu kaidahnya yang pertama menggunakan kata-kata perujukan, menggunakan kata kerja verbal, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, hubungan sebab dan akibat, itu yang kausalitas ya. Terakhir, menggunakan kohesi dan konjungsi. Nah, itulah kaidahnya. Selanjutnya, bagaimana sih menyajikan teks eksposisi? Langkah-langkahnya apa aja? Bagaimana cara menyuntingnya? Kita lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, antum tentukan dulu isu atau masalah yang akan dibahas. Setelah itu, baca bacaan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan isu atau masalah tersebut. Ketiga, daftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil membaca sebelumnya. Keempat, susun kerangka-kerangan sesuai struktur teks eksposisi. Dan terakhir, kembangkan karangan yang telah disusun menjadi sebuah teks eksposisi. Lanjut, bagaimana sih menyuntingnya? Cara penyuntingnya, aspek menyuntingnya itu ada 3. Aspek yang akan disunting itu isi, struktur penyajian, dan kebahasaan. Nah, itulah aspek yang akan antum sunting sebelum menginformasikan teks eksposisi tersebut. Nah, sekian materi dari Zah. Nah, di sini ada sebuah motivasi bagi antum. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, marilah kita semangat untuk menuntut ilmu selagi muda, karena pendidikan itu menuntut ilmu sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Jangan lupa bersyukur dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.